Kalau Tuhan itu berarti penguasa, pencipta. Kristus Tuhan. Oke. Sekarang yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Yesus yang diurapi oleh Bapaknya. Diberkati yang gondrong. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kemanusiaannya Yesus mengalir sebagai manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi. Yang mengurapi Yesus siapa? Tuhan. Ada di data mana? Yang mengurapi di Lukas 2 tidak tertulis yang mengurapi. Bang, coba kita ganti Kristus ini Mesias, Bang. Mesias, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Jangan kita buat Kristus bahasa Yunani. Mesias Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, Mesias artinya apa, Bang? Yang diurapi. Manusia yang diurapi, betul? Ya. Oke. Yang mengurapi Yesus adalah Tuhan, betul? Ya. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terima? Ya, Yesus yang lahir sebagai manusia itu yang diurapi. Ya. Oke. Berarti malaikat tidak ngasih tahu yang lahir itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di mana malaikat ngasih tahu, Bang? Seandainya abang punya anak, ketika anak abang melakukan kesalahan di sekolah, pertanyaan saya, yang ditelepon oleh gurunya, orang tuanya atau tetangga abang? Seandainya anak abang membuat satu kesalahan, mungkin dia mukul kawannya di sekolah, terus yang ditelepon gurunya, orang tua abang, istri abang atau tetangga abang? Istri saya. Jadi pada waktu di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Seorang anak, Bang. Nah, lebih pantas siapa yang menerima pesan bahwa ibunya melahirkan Tuhan atau gembala-gembala yang mendengarkan bahwa ada Tuhan yang dilahirkan? Ibunya, bukan? Nah, kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu sama ibunya bahwa yang dilahirkan dia adalah Tuhan? Kenapa? Lupa? Sesuai dengan perkataannya malaikat itu, Pak. Sesungguhnya kau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Begini aja, senang aja, Bun. Bang, abang mau ikut saya nanti besok apa, Bang? Kita gym ya. Biar abang terbuka sedikit ini, Bang. Karena di dalam Lukas 2, Bang, di situ mengatakan malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala, Bang. Nah, kalian mengatakan malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Sementara ibu kandungnya Yesus sendiri tidak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa yang dilahirkan ibunya ini adalah Tuhan, tapi seorang anak. Jadi sebenarnya begini, Bang, yang lupa apakah malaikat kepada gembala atau malaikat Gabriel yang lupa ngasih tahu kepada Bunda Maria bahwa dilahirkannya Tuhan? Bang Jimmy, aku bantu jawab ya. Ya Bang Jimmy, aku tolong. Aku udah panas loh. Enggak, sebenarnya gini, malaikat Gabriel memberikan surprise kepada Bunda Maria, makanya dia nggak kasih tahu, dia kasih tahu dulu gembala, gitu loh Bang Jimmy. Jangan lah, Bang. Itu kita udah menyimpang dari Bible, jangan lah. Jadi bagaimana, Bang Jimmy? Benar. Jadi gimana ya? Kita mengacu pada yang tertulis ya di dalam Bible bahwa memang ada dua pemberitahuan pada Maria dan gembala. Kepada gembala diberitahukan bahwa yang lain itu juru selamat, Kristus Tuhan. Sedangkan kepada Maria dinyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan. Bagaimana lah?
Jadi ya kita harus percaya sesuai dengan yang tertulis, Bu. Bukan soal percayanya, Bang. Masalahnya Kristen itu tidak bisa menelaah baik-baik pernyataan-pernyataan di dalam Bible. Tadi kan saya sudah kasih contoh, Bang. Seorang malaikat memberitahukan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Mesias yang dimana kita tahu artinya manusia yang diurapi. Kalau ada kata Tuhan di situ, bukan berarti yang dilahirkan ini adalah Tuhan, Bang. Tetapi karena di situ dikatakan Mesias, bukankah orang Yahudi itu menanti kedatangan Mesias? Mereka menanti kedatangan Mesias, Bang. Makanya malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada gembala bahwa Mesias itu telah lahir. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Maka dikatakan Mesias Tuhan di kota Daud, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus ini adalah Tuhan. Bukan berarti Tuhannya yang dilahirkan, tapi Mesias Tuhan. Iya, oke. Iya, baik, dengar. Memang pada zaman Yahudi pada saat itu mereka menanti. Mereka menanti kedatangan Mesias, Bang, bukan kedatangan Tuhan. Yang dimana mereka yakini Mesias itu adalah juru selamat, sama seperti Musa. Musa juru selamat, Bang. Iya. Jadi saya kutip dari nubuatan yang pertama digenapi ya. Di dalam Yesaya 61. Iya, sabar dulu. Bang, sakit ginjalku kalau udah kalian cari diri Yesaya, Bang. Yesaya, Bang, coba abang baca Yesaya 1 dulu. Abang baca Yesaya 1. Biar abang tahu itu nubuatan untuk siapa. Bang, baca Yesaya 1. Coba baca, Bang. Jangan ngambil nubuatan Yesus di Yesaya, Bang. Sementara orang Yahudi tidak pernah mengatakan kitab Yesaya untuk Yesus. Coba, Bang, baca dulu Yesaya 1, Bang. Langsung sakit ginjalku, Bang. Santai aja. Iya, Bang. Saya menangis loh, Bang. Kalau abang kutip Yesaya, saya jadi menangis. Oke, silakan baca. Sabar. Ya. Lukas 4. Cepat ya, Bang ya. Soalnya saya mau bersihkan diri dulu karena saya baru pulang game ini lagi kepanasan keringatan. Nah, lanjut. Ya. Jadi yang pertama. Jangan kau kasih saya kerupuk, Bang Don. Nanti kita makan. Nah, lanjut. Yang pertama, Yesus menggenapi nubuatan yang pertama pada saat dia menyatakan dirinya. Baca Yesaya 1. Iya, saya baca dulu. Saya baca Yesaya 1 ayat 1 dan 2. Saya baca. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengurapi kan? Yang mengurapi dia siapa? Iya. Tuhan kan? Iya, saya baca dulu, Pak. Tuhan sama dengan Yesus yang mengurapi. Yesus Tuhan juga, lanjut. Ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ya. Jadi Yesaya 61 yang dinubuatkan. Yesaya 1. Yesaya 61 ayat 1, Bu. Ayat 1 dan 2. Yesaya 1. Saya bilang Yesaya 1. Gila. Yesaya 61, Bu. Yesaya 1 saya bilang. Itu nubuatan untuk siapa? Abang mencari nubuatan Yesus di Yesaya. Saya bilang Yesaya itu bukan nubuatan kepada Yesus. Baca dulu Yesaya 1. Iya. Penglihatan. Coba baca. Iya, Bu. Saya ini dulu. Nanti mau tanggapi saja. Saya menjelaskan sedikit dulu. Jangan baca Yesaya 1. Yesaya 1. Iya, Bu. Sabar dulu. Nanti mau tanggapi sedikit saja. Jadi tidak, Yesaya 1. Iya, maksudnya Yesaya 1 gimana, Bu? Sabar. Itu apa lagi Yesaya 1? Sabar. Itu bunyinya gimana lagi? Oh, dia. Nah, Yesaya 1. Cepat, Bang. Saya di sini mau bersihkan diri dulu, baru pulang senam aku capek. Aduh, mandi dulu, nanti kita lanjut, Bu NOORA. Tidak, Yesaya 1. Baca dulu Yesaya 1. Nanti saya nyalakan hati saya. Biar agak apa? Aku ingat aja. Nah. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos, ya, Bu. Ya, tentang
tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia raja Yehuda. Berarti bukan untuk Yesus. Iya, nubuatan Bu. Iya, terus kenapa? Yesaya 53, Yesaya 61 kalian ambil untuk nubuatan Yesus. Iya, saya bilang sedikit saja Bu, sedikit saja. Yesus menggenapi nubuatan Bang. Iya, begini Bu. Tadi saya katakan bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk mengurapi dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kita melihat nubuatan pertama yang digenapi Yesus dalam Betala. Yang pertama, iya, saya dulu Bu, saya baca dulu. Sabar. Lukas 4, 18 sampai 19. Ya, Yesus menggenapi nubuatan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekarang saya tanya, Yesus mengatakan situ, tunggu dulu, Yesus mengatakan situ yang mengurapi dia siapa? Bapaknya Bu, bapaknya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang dilahirkan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Iya. Karena di dalam Lukas 4 tadi, Bang Jimmy baca bahwa yang mengurapi Yesus adalah Roh Tuhan. Iya, oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Jadi di mana datanya Yesus mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Belum dijawab. Iya. Ya. Jadi Bu, yang pertama Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan 2 di dalam. Iya Bu. Tidak ada Yesus di dalam Yesaya 61. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Yang mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan itu adalah Paulus, Roma 14 nomor 9. Di mana Yesus mengatakan, Bang? Di mana? La. Iya Bu, saya lanjut sedikit ya. Jadi gini, Yesus mengatakan gini. Jangan kau larikan ke Yesaya 61, Bang. Jangan dulu. Saudara, saya jelaskan dulu Kak. Sedikit saja. Ya. Sila. Ya, jadi Yesus mengatakan di ayat 21 dengan tegas Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nasi ini. Pada hari ini genaplah nasi ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Yesus menggenapi nubuatan dari Yesaya 61 tadi dengan menyatakan bahwa dia adalah Mesias itu Bu. Itu nubuatan. Yesaya 61 ayat 1-2 digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus mengatakan bahwa sekarang telah digenapi sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat Yesus menyampaikan itu Bu. Jadi Yesus menggenapi nubuatan yang pertama itu Bu, belum yang lain. Dan pada saat Yesus menyampaikan, mereka menolak dia. Mereka mengatakan bahwa hanya Mesias yang menggenapi janji itu. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekarang hanya Mesias atau hanya Tuhan? Kata Yesus. Iya, jadi Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah yang dimaksud di dalam Nabi Yesaya itu, bahwa dia itu Mesias itu. Iya. Dia menyatakan Mesias atau Tuhan? Mesias atau Tuhan? Mesias Bu, yang diurapi itu. Berarti bukan Tuhan kan? Iya, Mesias Bu. Ini kan dalam Lukas 4. Berarti bukan Tuhan kan, Bang? Iya Bu, Yesus kan menyatakan di dalam Lukas 4. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iya Bu, jadi gini, saya kan Oke. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah seorang Mesias, bukan Tuhan, terus siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus sendiri Bu, dalam Yohanes 13. Di mana? Yohanes 13 Bu. Iya, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan Bu. Bang Hasan masuk dulu Bang. Yohanes 13 nomor 13, Bang Hasan masuk. Saya mau mandi dulu. Ya, terima kasih Nora, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, nanti saya masuk lagi ya Bang Jimmy ya. Bang Hasan dulu ya. Bang Jimmy enak nih, Bang Jimmy minum dulu Bang Jimmy, minum dulu sebelum dilanjutkan sama Hasan. Ontom boleh, ontom aja Bang. Kita ontom santai aja kita ngobrol. Oke. Hasan naik ke atas. Saya temenin dulu. Oke. Asik ya ini orangnya.
Jimmy ini tinggal menunggu mendapatkan kebenaran aja lagi. Betul. Iya, kalau sudah pas kebenaran sama dia kokoh juga nanti. Cuman sekarang ini karena masih terbelenggu dengan mungkin dogma-dogma gitu aja. Iya. Tapi dia mau belajar. Jimmy ini kelebihannya dia mau belajar. Betul. Mau belajar. Itu kelebihannya. Dia tidak ada belajar, tapi dia mau belajar. Tapi kekurangannya dia agak ngeyel aja gitu. Agak ngeyel tuh karena pengaruh dogma dan doktrin itu. Memang doktrin itu kan mematikan akal. Kalau berfungsi akal lagi, baru nyambung dengan kebenaran kan gitu. Iya. Oke, silakan Bang Hasan. Lanjut Bang Hasan. Lanjutlah Bang Hasan dengan apa? Dengan Bang Jimmy. Dia lanjut. Ya, silakan. Pokoknya dengan teman-teman yang di bawah. Iya, enak ini dengan Bang Hasan enak ini. Lanjutkan Bang Jimmy. Iklan dulu sebentar iklan dulu. Teman-teman yang di bawah 81 mata memandang, silakan di tap layar supaya tap layar Anda ini membuat amal jariah buat Anda untuk menyampaikan kebenarannya. Makasih partisipasinya teman-teman. Lanjut Bang Hasan. Ya gini Bang Jimmy, saya mau tanya dulu Bang Jimmy ya. Di sini kan abang mengangkat Yesaya 61 nomor 1 ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, kan itu. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Siapakah yang diurapi Tuhan ini? Jawab dulu Bang. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Kalau dari kemanusiaan dari kelahirannya dia Yesus. Enggak. Saya mau gini dulu Bang, saya mau tanya, yang diurapi Tuhan ini sebentar Bang. Karena Tuhan telah mengurapi aku ini dituju kepada Yesus atau bukan Bang? Gimana tuh Bang? Yesaya 61 tadi, Yesaya 61. Iya, Yesus. Oke, aku adalah Yesus, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, Tuhan mengurapi aku, yang diurapi siapa Bang? Kedudukannya sebagai apa? Yesus yang diurapi. Iya, Yesus ini sebagai apa yang diurapi ini? Ya sebagai utusan. Iya. Nah, yang disebut sebagai utusan ini, utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, kalau di dalam pengakuannya, kalau betul Pak, di dalam kalau di dalam Yohanes 3:16 di situ dikatakan bahwa anak yang tunggal karena kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, yang di dalam pelajaran Yesus Yohanes 13 dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dan juga Lukas 2:11 tadi mengatakan bahwa lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi gimana Pak? Sebentar. Kita buka dengan kedudukan yang sama ya Bang ya. Iya, betul Bang. Ya, sambil dipersiapkan air minumnya Bang Jimmy ya, biar jangan mudah. Gini Pak, gini ya. Nah, ketika Bang Jimmy membawa konsep ketuhanan Yesus, karena malaikat Gabriel menyatakan kepada para gembala, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang dinyatakan adalah telah lahir Tuhan atau bukan Tuhan yang lahir? Kalau sesuai dengan pernyataan malaikat yang lahir itu Tuhan Bang. Oke, Tuhan. Bang, saya ingin bertanya dengan pendekatan terhadap malaikat juga di dalam Lukas 22:43.
Karena di sini abang membawa pendekatannya yaitu malaikat. Nah, di dalam Lukas 22 nomor 43, maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Pertanyaan saya, malaikat ini datang kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Nah, siapa yang diberi kekuatan oleh malaikat? Putus-putus bang. Oke, Lukas 22 nomor 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Lukas 22 nomor 43. Lukas 22 nomor 43. Nah, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Nah, itu kan Yesus, Bang. Nah, pertanyaan saya, yang diberi kekuatan oleh malaikat, siapa yang diberi kekuatan? Malaikat bang, yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Iya, Yesus ini siapa yang diberi kekuatan ini? Iya, Yesus bang. Sesuai Yang diberi kekuatan oleh malaikat, siapa Yesus ini? Ayah. Yesus bang. Sesuai Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, kita kan mau bicara yang tepat. Ya. Saya dulu pernah bisa bilang bang. Enggak, sebentar bang, sebentar. Gini bang. Yesus bang. Kalau juga mengalah, kalau bisa mengatakan Tuhan, berarti juga Tuhan bang. Begitu bang. Oke bang. Enggak, Yesus ini di dalam Lukas 2 nomor 11 dinyatakan Yesus sebagai apa bang? Sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Oleh malaikat. Tuhan. Sebagai Tuhan. Maka di dalam Lukas 22 nomor 43, maka malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Nya ini siapa bang? Kepada Yesus. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan bang. Berarti Tuhan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Iya. Iya. Oke, saya mau tanya bang, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan, yang mana yang disebut yang maha kuasa? Tuhan atau malaikat? Tuhan yang maha kuasa bang. Iya, oke, Tuhan yang maha kuasa. Ya. Secara logika bang, yang disebut yang maha kuasa itu pemberi kekuatan atau penerima kekuatan? Iya, jadi saya jelaskan. Pada saat pergumulan Yesus ya, sehingga di situ kan telinga banyakkan titik darah. Di dalam kelemahan Yesus itu, dia merasa ketakutan. Iya. Seperti kata bang tadi, kalau saya bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, ya saya bisa mengatakan. Tetapi ketika kita mengacu pada Debat yang tertulis bahwa Yesus mengalami ketakutan, maka di situ malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, ketika mau mengatakan kepada saya bahwa siapa yang berkuasa, malaikat atau Tuhan? Apakah ada tertulis bahwa untuk menjawab itu malaikat yang berkuasa daripada Tuhan? Tidak ada bang. Enggak gini bang, secara logika, abang nggak bisa mendudukkan kata yang disebut yang maha kuasa. Definisi yang maha kuasa itu pemberi kuasa atau penerima kuasa? Pemberi kuasa bang. Oke, sebentar. Abang bilang yang disebut maha kuasa adalah pemberi kuasa. Nah, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang berkuasa di sini siapa? Malaikat atau Tuhan? Iya. Ketika kita mengacu pada saat kelemahan Yesus ya, pada saat dia berdoa itu memang di dalam kemanusiaannya dia ketakutan pak, dan di situ malaikat dari surga datang dan memberikan kekuatan kepada Yesus pada saat dalam pergumulannya, dan itu tertulis bang. Dan untuk menjawab bang tadi bagaimana kita membuktikan untuk yang menjadi kuasa dan penguasa, apakah malaikat itu sebagai penguasa atau pencipta?
Tidak bang, karena penguasa dan pencipta itu hanya Tuhan bang. Enggak bang, saya nggak bilang malaikat itu pencipta, bukan. Definisi yang disebut maha kuasa itu banyak bang. Salah satu definisi maha kuasa itu adalah pemberi kuasa, benar tidak bang? Iya. Nah, kan gini bang, abang bilang definisi salah satu maha kuasa adalah, salah satunya diantaranya adalah pemberi kuasa, kan gitu. Nah, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang mana yang berkuasa di sini? Bang, yang dikatakan yang berkuasa itu yang berkuasa bukan yang memberi kuasa bang. Jadi yang berkuasa, kalau kita mengacu pada tadi yang memberikan kekuatan itu malaikat bang. Tetapi malaikat malaikat harus bertanya. Iya. Oke, sebentar ya bang ya. Coba dulu abang berpikir dulu apa yang saya tanyakan. Jangan dulu apa bang, biar bisa kita apa bang. Bang, saya mau tanya, ketika saya memberi kekuatan sama abang, siapa yang berkuasa di antara kita bang? Abang atau aku? Bang Hasan. Oke bang, aku berarti akulah ya, karena aku yang memberi kekuatan sama abang. Berarti yang lebih kuasa adalah aku. Nah, pertanyaan saya bang, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang mana yang lebih kuasa, malaikat atau Yesus? Aduh, macet-macet bang. Enggak macet-macet bang. Iya, yang lain suaraku menyangkut-nyangkut tidak? Enggak, bagus kok Bang Hasan, bagus. Enggak ada nyangkut-nyangkut. Enggak gini loh. Jaringan Bang Jimmy. Ya, gini. Enggak gini Bang Jimmy. Saya beri analogi sederhana Bang Jimmy. Gini, saya beri analogi sama Bang Jimmy, itu analogi. Pendekatan pemahaman adalah diterima dengan akal, itu pemahaman. Orang karena paham, karena dapat diterima dengan akal. Nah, saya mau tanya dulu, abang bisa tidak memahami pertanyaan saya? Ketika saya memberi kekuatan kepada abang, yang lebih kuasa di antara kita dua ini siapa bang? Yang memberi kekuatan atau penerima kekuatan? Ya, jadi oke baik bang. Jadi kita bahas status dulu, malaikat dan Tuhan. Saya tidak tahu yang berkuasa itu siapa. Iya bang. Jadi kita bahas status dulu bang. Saya tidak tahu yang berkuasa itu siapa bang. Ya, oke. Jadi kita tahu status malaikat dulu. Menurut bang, malaikat itu siapa? Dia pencipta atau dia menciptakan? Bang, gini bang, sebentar ya bang ya. Sebentar. Kita menjawab pertanyaan bang tadi. Enggak, sebentar bang, sebentar ya bang ya. Kemahakuasaan Tuhan itu banyak. Dia pencipta, dia pencipta. Mangkut bang. Kekuasaan maupun memberi kekuatan, benar tidak bang? Iya, benar bang, itu Tuhan. Nah, itu Tuhan ya. Iya, berarti salah satu kuasa dari Tuhan adalah pemberi kekuatan. Contohnya, abang ini sakit, tapi karena Tuhan itu lebih kuasa daripada abang diberi kekuatan untuk menahan rasa sakit abang. Benar tidak bang? Iya. Oke, saya mau bertanya bang. Ketika abang bilang kedudukan Yesus merasa ketakutan dan Yesus didatangi seorang malaikat dan malaikat itu memberi kekuatan kepadanya, berarti yang di sini yang berkuasa siapa bang? Yang disebut yang lebih kuasa? Iya bang. Jadi malaikat itu diutus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Kita mencari tahu dulu ya, sebagian kita ini. Makanya saya bilang bang, malaikat itu hanya dicipta dan tidak memiliki kuasa, tetapi bang, itu memberikan kekuatan bang. Iya. Sebentar ya bang. Kita tahu definisi Tuhan dulu bang. Yang bisa menjadi penguasa.
entitas tertinggi yang diyakini sebagai penguasa dan pencipta itu hanya Tuhan, Bang. Malaikat tidak berkuasa, Bang. Bang, kita gini, makanya dengar Bang, dengar penyampaian saya. Bentar, Abang coba dulu diem, coba Abang diem, pahami pertanyaan saya, Bang. Ya, saya jelaskan dulu, Bang. Sebab kalau kita mengacu bahwa malaikat itu penguasa, malaikat tidak menciptakan. Sebab Iya, Bang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin pesan-pesan sebentar aja sama saya. Saya pikir ini tadi si Abang Jimmy sudah beres sama NOORA tadi. iya, gini, Bang. Saya tidak Belum apa Bang, izin dulu Bang. Saya pamit dulu, undur diri. kita mencari entitas Kepala diri, sana Bang ya. Tuhan dan malaikat. Bang host, terima kasih Bang. Siap Bang, siap Bang, siap Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz sebentar, Bang Iri izin. Bang Jimmy, saya mau nanya sebentar. Iya, Tuhannya Abang orang mana Bang? Anton dulu, Bang. Oh, boleh. Mana tuh songkok ke sini? Bukan, saya baju ke sini. Kenapa apa, Bang? Kita itu santai aja lah. Iya. Tenang. Oke, sambil saya nanya ya. Iya, ya. Tuhannya Bang Jimmy orang mana ini? Sama banyak, Bang, di sini, banyak sekali. Bagaimana? Banyak di tempatku. Iya. Pertanyaan saya, Abang menyembah orang mana Bang? Orang mana, Bang? Iya, Abang menyembah orang mana gitu. Abang menyembah Yesus kan? Anton dulu, Bang. Iya ini sudah, sabar kenapa? Dan sepele itu alay. Ada kita, baik ini baik. Saya juga ambil. Saya ambil. Iya, abang sembah orang mana Bang? Mana ke saya, Bang? Saya tidak nanya abang orang mana, saya juga orang Bugis Makassar Bang. Oh, Yang saya tanya, abang sembah orang mana? maksudnya orang apa Tuhan, Bang? Ya abang sembah siapa? Tuhan, Bang, Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Yesus orang mana Bang? Dari Nazaret. Iya, Nazaret di mana Bang? Nazaret di kota Daud. Berarti Yesus orang mana? Nazaret. Iya, berarti abang menyembah orang. Saya menyembah Tuhan, Bang. Loh, katanya berarti Tuhannya abang dari orang Nazaret, begitu? Iya, Yesus dari Nazaret. Saya menyembah Ya dia. udah, Yesus orang Nazaret. Iya. Berarti abang menyembah orang. Menyembah Yesus, Bang. Ya Yesus orang atau Yesus orang hantu atau bagaimana? Dia Tuhan, Pak. Dia Tuhan. Loh, katanya orang Nazaret Bang. Iya, kalau dari tempat asalnya dia kan dari kelahiran Nazaret. Iya, masa ada Tuhan berasal? Gimana, Pak? Loh, Tuhan itu tidak punya asal Bang. Tuhan itu yang awal, segala awal. Iya, Bang. Kalau kita dari silsilah Yesus ya, dari tempat kelahirannya memang kan dia Tuhan kok punya silsilah Bang Jimmy? Gimana sih? Saya juga punya silsilah. Bang. Saya baca. Saya pun punya silsilah Bang Jimmy. Bang Jimmy dengar. Tuhan punya silsilah. Ada silsilah Yesus Kristus. Saya juga punya silsilah. Iya, Bang. Jadi gimana ya, Pak? Saya menjawab Bang ini. Kan Masih Bang bingung di situ pertanyaannya Bang. Pertanyaannya. Berarti Tuhan abang manusia kan Bang? Orang kan? Orang Yahudi kan? Iya. Ya. Berarti namanya orang punya kelamin kan Bang? Iya, namanya manusia kan. Pertanyaannya iya punya kelamin ya. Pertanyaannya apakah kelaminnya Yesus abang sama juga kelaminnya? Bang, itu pertanyaan apa itu? Jangan jawab dulu Bang. Ya ini logika Bang, logika akal sehat Bang, akal sehat. Jangan lupakan keimanan. Kita bukti akal Bang. Pertanyaan saya yang timbul Bang, apakah kontolnya Yesus abang sama juga? Saya bertanya, Bang, selebas sedikit. Enggak, sebentar Bang Jimmy gini. Pahami kalimat, benar. Pahami kalimat Bang Pan. Enggak, sebentar Bang Jimmy. Tidak sehat. Saya turun aja. Ya, sebentar Bang Jimmy. Enggak, sebentar Bang Jimmy. Saya ini sehat dari tadi, Bang. Saya ini. Ya, sebentar dulu Bang Jimmy, sebentar aja. Bang Jimmy. Ya, sebentar dulu Bang Jimmy, sebentar aja. Saya turun aja. Iya, enggak usah Bang Jimmy. Gini sebentar Bang Jimmy. Mohon maaf. Iya, sebentar aja Bang Jimmy. Ya, bentar Bang Jimmy. Ya, teman-teman hindarin kata-kata kotor lah.